datang di YouTube aku. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang analisis TPC atau total plate count pada bahan makanan. Di sini aku mengambil sumber dari salah satu jurnal yang berjudul Pemeriksaan Cemaran Formalin dan Mikroba pada Bakso yang dijual di beberapa pedagang di Kabupaten Bireuen. Penulis dari jurnal ini yaitu yang pertama M. Riza Arik Irfanda, Tengku Reza Ferashi, Razali, Erina, Muhammad Jalaluddin, dan Dwina Aliza. Siapa sih di antara kalian yang tidak tahu bakso? Pasti kalian seringlah mengkonsumsi bakso. Ya, bakso itu merupakan produk olahan dari daging sapi, terjangkau di kalangan masyarakat karena harganya yang relatif murah. Tetapi bakso itu memiliki standar nasional Indonesia loh, seperti sifat fisiknya yaitu bau normal khas daging, cita rasa yang gurih, warna sesuai bahan baku, dan tekstur yang kenyal, serta memiliki sifat kimia yaitu kandungan air maksimal 70%, kadar protein minimal 9%, kadar lemak maksimal 2%, kadar mineral maksimal 3%, dan tidak mengandung pengawet berbahaya. Pada masa sekarang banyak loh pedagang jahat yang menambahkan pengawet formalin pada bakso. Padahal menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambah pangan, formalin itu merupakan bahan kimia yang penggunaannya dilarang untuk produk makanan. Formalin jika ditambahkan ke dalam bahan makanan tidak memiliki manfaat sama sekali. Yang ada hanya bahaya yang sangat buruk bagi kesehatan, yaitu jika formalin tertelan, maka mulut, tenggorokan, dan perut terasa perih, sakit saat menelan, mual, muntah, dan diare, sakit perut yang hebat, sakit kepala, dan hipotensi. Selain itu juga dapat terjadi kerusakan hati, jantung, otak, limfa, pankreas, sistem susunan saraf pusat, dan ginjal. Dan bahaya utama dari formalin jika tertelan dan akibat yang ditimbulkan dapat berupa bahaya kanker pada manusia karena bersifat karsinogenik. Semua bahan makanan yang berasal dari hewan akan mudah mengalami perubahan atau kerusakan. Salah satu yang disebabkan oleh cemaran mikroba. Produk olahan daging seperti bakso harus memenuhi syarat mutu yang sudah ditetapkan. Aspek keamanan pangan dari bakso harus dijaga agar masyarakat terlindungi dari mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Bila mengacu pada Standar Nasional Indonesia tahun 1996, batas cemaran mikroba yang diperbolehkan pada bakso daging adalah 1,10⁴ CFU per gram. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeteksi kandungan formalin dan cemaran mikroba pada bakso yang dijual di beberapa pedagang di Kabupaten Bireuen. Sampel yang digunakan yaitu bakso daging yang berasal dari 25 pedagang bakso yang dijual di 17 kecamatan di Kabupaten Bireuen. Pada setiap pedagang diambil secara acak sejumlah 3 butir bakso sebagai sampel. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sampel bakso dari 5 pedagang bakso yaitu 20% di Kabupaten Bireuen positif tercemar formalin. Pada 5 sampel positif ditandai dengan berubahnya warna larutan menjadi warna kehijauan, sedangkan pada 20 sampel negatif ditandai dengan berubahnya warna larutan menjadi warna kecoklatan. Sesuai dengan pengamatan di lapangan, ciri-ciri bakso yang mengandung formalin memang hampir sama dengan bakso yang tidak mengandung formalin. Namun, jika diamati dengan sesama, bakso yang mengandung formalin memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bakso yang tidak mengandung formalin. Hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa bakso yang mengandung formalin warnanya terlihat lebih putih
pucat dibandingkan bakso yang tidak mengandung formalin. Hal ini disebabkan karena senyawa formalin memiliki kandungan pemutih. Bakso yang mengandung formalin, aroma dagingnya juga tidak terlalu kuat. Bakso yang mengandung formalin tidak akan dihampiri oleh binatang seperti lalat dan semut, berbeda dengan bakso yang tidak mengandung formalin. Mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin dalam jangka waktu yang panjang akan bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan gangguan otak, kerusakan hati, lemak, dan ginjal. Dan dalam jumlah banyak, formalin dapat menyebabkan demam, anuria, yaitu tidak terbentuknya urin, koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, hipotensi, yaitu tekanan darah rendah, hingga menyebabkan kematian. Hasil yang paling umum dari keracunan kronis yang disebabkan oleh formalin adalah rusaknya ginjal dan kanker. Formalin dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali atau kanker di perut, paru-paru, dan pernafasan. Tingginya konsumsi formalin dapat menyebabkan kerusakan pada kornea mata dan mengakibatkan hilangnya penglihatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 25 sampel bakso, terdapat satu sampel bakso 4% yang mengandung cemaran mikroba di ambang batas standar SNI, yaitu 1 kali 10⁴. Sampel ini juga positif tercemar formalin. Sedangkan 24 sampel bakso 96% lainnya memiliki kandungan mikroba yang lebih besar dari 1 kali 10⁴ CFU per gram atau melebihi batas standar SNI. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan TPC pada bakso tersebut mencapai 10⁵ CFU per gram. Analisis mikrobiologi dilakukan dengan cara menghitung koloni bakteri yang tumbuh pada media kultur. Perhitungan jumlah bakteri dilakukan dengan metode total plate count atau TPC. Prinsip dari metode ini adalah jika jasad ranik yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Menurut SNI tahun 1996, batas cemaran mikroba yang diperbolehkan pada bakso daging adalah 1 kali 10⁴ CFU per gram. Keragaman dalam jumlah TPC bakso daging disebabkan oleh perbedaan dalam sanitasi peralatan yang digunakan, tempat pembuatan bakso, dan tempat penjualan bakso. Peralatan dapat menjadi sumber kontaminasi apabila tidak dibersihkan secara maksimal, terutama pada bagian yang kontak langsung dengan bakso. Proses pencemaran mikroba pada bakso juga bisa melalui tempat pembuatan bakso yang tidak dibersihkan sehingga saat disajikan di tempat penjualan, bakteri tersebut terbawa oleh bakso. Tingkat kontaminasi berasal dari setiap sumber dan bergantung dengan metode sanitasi yang dilakukan. Sumber kontaminasi yang sangat signifikan adalah dari permukaan yang kontak langsung dengan bakso. Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat 4 pedagang bakso yang tercemar formalin sekaligus mengandung mikroba melebihi SNI. Hanya 1 pedagang yang mengandung formalin dan cemaran mikroba di bawah ambang batas SNI. Sisanya 20 pedagang, yaitu 80%, yang baksonya ditemukan cemaran mikroba di atas SNI dan tidak menggunakan formalin. Nah, kalian udah tahu kan bahayanya formalin? Formalin itu jika ditambahkan ke dalam makanan sama sekali tidak memiliki manfaat. Yang ada hanya bahaya bagi tubuh seperti rusaknya ginjal dan kanker. Itu pun hanya sedikit dari bahayanya formalin ini. Untuk itu kalian harus pintar-pintar memilih bahan makanan mana yang mengandung formalin dan bahan makanan mana yang tidak mengandung formalin. Apalagi di masa pandemi seperti ini dibutuhkan sistem imun yang kuat. Apabila kalian mengkonsumsi makanan sembarangan, makan jajanan sembarangan, apalagi yang mengandung formalin, pasti akan menurunkan sistem imun kalian.
Dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi sesuai dengan isi piringku. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di next video. Dadah.